Allah sehatkan, panjang umurnya, nambah karirnya, nambah. Jangan, saya nggak setuju itu. Nambah istri itu nambah penyakit. Karena wanita itu bukan untuk menyakiti, Pak, tapi untuk dicintai dan dilindungi. Maka untuk para suami, cintai istrimu sebelum dicintai orang lain, dan hapus air matanya sebelum ada yang menghapus air matanya, karena wanita itu adalah makhluk halus. Maaf, jadi bahasanya saya luruskan, hatinya halus, kulitnya halus, maka jangan sakiti dia. Terima kasih. Bersyukur kepada Allah, kita sama-sama ucapkan alhamdulillahirabbil. Bersolawat kepada Nabi kita ucapkan Allahumma salli wa sallim ya Rabbi, salli ala Muhammad ya Rabbi, salli alaihi wa sallim. Semua ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, salli ala Muhammad ya Rabbi, balighul wasilah ya Rabbi, ya Rabbi, Allahumma salli wa sallim, sallu alaihi. Masya Allah. Apa kabar semuanya? Baik? Semuanya sehat? Masya Allah, ini calon-calon penghuni surga, cantik-cantik sebagian. Ya kan, banyak nenek-nenek yang harus kita hormati. Bapak-bapaknya Masya Allah, ini kita ini sudah jadi saudara, Pak, dunia akhirat. Terima kasih untuk teman-teman dari Banser yang sudah ngejemput, ngawal. Biasanya pulang suka diantepin. Mudah-mudahan istiqomah menjaga NKRI, menjaga ulama, amin ya Rabbal. Hadirin al-hadirat rahimakumullah. Bahagia hati ini bisa datang silaturahim ke sini, walaupun harusnya malam ini kita ke Jati Asih, cuma karena nggak ada acara. Ya, jadi saya ke sini gitu. Alhamdulillah ketemu dengan calon-calon penghuni surga yang luar biasa. Tapi seumur-umur ceramah, baru malam ini saya ceramah disuguhin rumput. Tapi ini hasil kreasi daripada para panitia yang luar biasa. Kita berikan apresiasi, tepuk tangan yang meriah untuk seluruh para panitia. Sallu ala Muhammad. Ahmad ya habibi. Halo, salawatan yuk, salawatan yuk. Mau berkah mau suami soleh, suaminya nggak nikah lagi mau, salawat. Ahmad ya habibi, habibi salam, salam alaika. Musyrik, siap musyrik. Ahmad ya habibi, habibi, habibi salam,
salam alaika ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah wa hadal matlab ya Nabi ya Rasul Allahumma sholli ala Muhammad ya Nabi laka syafa'ah wa hadal matlab ya Nabi antal murtaja yaum az-ziyam ish ya khairal anam Allahumma salli wa sallim wa barik ish ya khairal anam ya habibana ish habibana laka syaf ya Rasulullah ya Nabi ya Rasulullah sallu ala Muhammad ya Nabi laka syafa'ah wa hadzal matlab ya Nabi sidna Nabi Sidna Nabi Allah Sidna Nabi Sidna Nabi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi Tok 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 Sallu ala Muhammad. Mudah-mudahan aspal ini baru tempat ini jadi saksi di hadapan Allah bahwa kita pernah duduk bareng-bareng di sini membaca sholawat mengagungkan kekasih kita baginda Nabi Muhammad, yang malam ini kita kumpul berkah guru kita Al-Maghfurlah Allah yarham Eyang Guru Syekh Muhammad Suhaimi, Allah maghfir lahu warhamhu. Semoga Allah tempatkan beliau di dalam rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita yang masih hidup malam ini bersiaplah untuk menghadapi kematian. Amin. Barusan tadi guru kita ajengan ganteng Kiai Fitrah udah ngebahas 3 hal, 3 tamu yang datang gak pernah diundang. 1, rezeki, oke. Yang kedua, takdir. Yang ketiga, kematian. Itu pasti guys. Gak ada orang hebat di dunia ini, betul. Walaupun preman tinggi, gede, badannya gede, kumisnya baplang. Apa itu baplang? Tatonya penuh di badan Pak Ji. Belah sini cicak, belah sini teko, di udal upin ipin. Ternyata dia nggak akan mampu nahan masuk angin, saudara-saudara. Kita ini makhluk lemah tanpa pertolongan dari Allah subhanahu. Maka yang kaya jangan
apalagi yang belangsak. Yang ganteng jangan som, apalagi yang burik. Yang cantik, salah, yang cantik jangan som, apalagi yang penyon. Tahu penyon? Karena di mata Allah itu bukan masalah wajah, tapi iman dan betul apa betul? Miskin atau miskin atau tinggi atau pendek rendah, semuanya sama di hadapan. Benar. Terima kasih. Sekira-kira nggak nyawer Pak, nggak usah tepuk tangan Pak. Itu menyakitkan. Itu Allah sudah ngasih ultimatum. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat hartamu. Allah tidak melihat jabatan. Tekan sedikit Pak. Allah tidak melihat wajah. Yang Allah lihat iman dan takwa. Enggak pakai mu. Lalu siapa orang bertakwa itu? Kita semua sudah paham. Yang menjalankan perintah Allah yang wajib maupun yang sunnah, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu. Mudah-mudahan yang kadar imannya masih Islam, Allah naikkan jadi iman. Karena harus kita garis bawahi itu, iman dan Islam itu beda tipis. Beda. Kalau orang beriman sudah pasti Islam. Orang yang ngaku Islam belum tentu. Tengah malam laki-laki masuk rumah janda, tangkap hansip, lihat KTP-nya, agamanya Islam, tapi dia nggak punya iman. Pagi-pagi maling motor, tangkap, lihat KTP, agama Islam. Jadi orang Islam belum tentu tapi orang beriman sudah pasti Islam. Sebagaimana satu kisah yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim, qalatil a'rabu amanna, bahwasanya dulu di zaman Nabi SAW ada sekelompok Arab Baduy. Pak Haji tahu orang Baduy? Orang Baduy itu mereka yang pakai bajunya tanggung. Kalau itu Baduy luar Pak, itu udah modern itu. Kalau Baduy yang pedalaman, mereka nggak mengenal dunia luar, cuma pakai cawat. Tahu cawat? CD aja. Kemudian apa ini? BH aja. Jadi kalau ada orang modern, kemudian dia pakai baju yang tanggung, Pak, ke atas kelihatan, ke bawah nolol. Nonjol. Apa bedanya dengan orang pedalaman? Kalau dia bilang ini kan modern Pak Ustadz, monyet lebih modern Pak. Dia nggak pakai apa-apa. Nah ini pergeseran akhlak. Mudah-mudahan nih yang belum istiqomah pakai jilbab, bukan cuma lagi ngaji di rumah, kerudung jangan lepas, kecuali waktu mandi dan waktu nemenin suami. Jangan mentang-mentang istri solehah di kasur pakai gamis. Ngalangin itu Pak. Bahkan dalam kitab fikih, mohon maaf, seorang wanita yang tidur dengan suami yang sah, bukan pelakor ya, yang sah, kemudian dia masih pakai celana dalam di malam Jumat, itu hukum makruh. Mak selesai ngaji pulang ke rumah tinggal pilih, mending yang makruh, mending yang halal. Paham udah, banyak tayo, mohon maaf, banyak anak-anak. Dia datang menghadap Nabi kita Muhammad
Kelompok orang Badui ini datang. Mereka bikin statement, bikin pernyataan. Apa kata mereka? Ya Muhammad, kami telah beriman kepada Allah Subhanahu. Nabi itu kan beliau tidak akan menjawab kecuali atas perintah. In huwa illa wahyu. Nabi itu ucapan dan perbuatannya semua atas perintah Allah. Enggak seenake dhewe. Turun firman Allah, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Kata Allah, ya Muhammad, sampaikan kepada mereka, Anda belum beriman, kamu baru Islam, belum masuk iman ke dalam dadamu. Kita berharap iman yang ada di dada ini, walaupun iman turunan, walaupun Islam turunan, akan mampu kita jaga sampai menghembuskan napas terakhir kita. La ilaha Muhammadur. Maka acara-acara seperti ini baik, Pak. Khaul ingda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Apabila kita berkumpul mengenang wafatnya orang soleh, ini Allah ya Rahim, ini jelas wali Allah, orang Allah yang dia urusan. Mungkin besar bagi kita, bagi Allah nggak ada yang gede, semuanya kecil, tapi tentu butuh proses, butuh ikhtiar. Hidup tidak cukup berpaku tangan menunggu keajaiban sambil menghitung bintang di langit. Hidup adalah usaha, hidup adalah kita punya anak istri, mereka butuh makan, butuh passion, butuh MS Glow. Ya Bu, bener nggak? Bisa dibedakan Pak. Perempuan yang dikasih modal sama perempuan yang kurang modal itu kelihatan. Kalau yang dikasih modal, coba lihat istri-istrimu balik kondang, semua rata-rata glowing Pak. Kinclong. Kemarin waktu istri saya ulang tahun yang ke-24, 24 asli. Kan dia ngomong, ya minta kado dong. La haula wala quwata. Kasih apa nih? Mobil udah, biar kata ngeredit, gak apa-apa. Motor udah. Kata asisten bilang begini, beli ini aja, MS Glow. Oh yaudah, beli satu set Pak, yang dari ubun-ubun sampai ujung cokor, harganya 5 juta Pak. Itu ternyata Masya Allah, begitu dipakai licin. Ternyata kalau yang mahal tuh begitu. Lihat istri tetangga pakai pipa yang 1.200 itu, ngebul Pak. Pas dicium suami bersin. Oh jelas kesimpulannya, cantik itu butuh modal. Betul Ibu? Oh, tenang. Tapi ada yang lebih perlu ketimbang wajah yang indah. Apa itu Pak? Akhlak. Coba saya mau nanya, mending punya istri cantik tapi kurang ajar, mending punya istri kalau dia bawah jelek apa sih? Tapi solehah. Kalau santri memilihnya pinter, gak apa-apa, cantik juga asal. Makanya anak masukin ke pondok pesantren. Nih calon-calon ulama-ulama Allah tuh, calon-calon penceramah, mubalik kondang. Pokoknya kalau mama, bapak, ibu punya anak jadi santri, punya menantu kiai, berkah udah, aman. Gimana nggak berkah Pak? Mertua pelit tinggal di ruqyah. Pengalaman Pak. Punya istri cewek. Oh enggak. Survei membuktikan perempuan hari ini tidak mempan di ruqyah, tapi di rupiah. Betul begitu? Iya. Ya ini mau ngobrol aja dah. Yang jelas saya bahagia Pak.
Ini jadwal sampai Ramadan ini, Masya Allah. Mohon doa biar Allah berikan kekuatan, kesehatan. Dan malam ini aku tidak sendiri, tapi ditemani oleh Dinda tercinta. Ini mau balik Pak, namanya Kiai Pitung Muda, orang Betawi. Jadi ntar kalau mau ada acara 7 hari kematian misal, boleh telepon beliau. Saya sibuk. Mubalik, buka aja di YouTube. Di YouTube Kiai Pitung Muda. Kalau saya AA Roma Muda. Kenapa saya panggil AA? Saya orang Sunda, Pak. Yang kedua, saya belum siap disebut kiai. Terlalu bodoh diri ini kalau dipanggil kiai. Dipanggil ustadz juga saya kurang nyaman. Karena aduh, berat Pak punya titel ustadz, berat. Apalagi dengan persaingan hari ini. Karena dengan adanya digital, itu ngomongnya begitu Pak, digital ini Masya Allah. Jadi mubalik kalau nggak pinter udah kalah saing Pak. Tinggal mau mubalik bagaimana sekarang, mau nyari yang bagaimana, dari mubalik paling soleh sampai paling edan ada Pak. Makanya yang dibutuhkan istiqomah, ibadah, istiqomah, ngaji. Ibadah itu bukan nilai besarnya, tapi istiqomahnya. Lalu bagaimana hukum mengadakan khaul? Bagus. Walaupun ada sebagian saudara kita yang membid'ahkan, silahkan saja. Itu hak Anda. Tapi jangan mengganggu kami yang melaksanakan peringatan khaul. Karena walaupun Nabi tidak pernah melakukan khaul, tapi dalam peringatan ini kan banyak hal yang bagus. Silaturahim, sedekah, apalagi dapat ilmu, dengar Al-Quran, dengar sholawat, simtuduror, itu semua pahala. Dalam kitab Tankihul Qaul, man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayahtua. Siapa orang berjalan menuju majelis ilmu, ini majelis ilmu, duduk dia dari maghrib, duduk dari isya sampai jam 11 sampai jam 12, ghufira, Allah sudah mengampunkan kita punya dosa. Itu dosa dikumpulkan oleh malaikat di sini. Makanya ini kosong. Ini kosong sengaja. Diangkat ini dosa oleh malaikat, disetorkan kepada Allah. Ya Rabb, ini dosa jamaah yang hadir malam Jumat ini ya Rabb. Kemanakan? Kasih ke gunung? Jangan, kasihan. Ke laut? Jangan. Kemana Gusti? Ya Rabb, berikan itu dosa kepada orang yang hadir malam itu, tapi dia pulang paling awal. Nah itu. Makanya janganlah gitu. Datang sama-sama, kita pulang sama-sama. Saya paham Pak, insya Allah ngaji nggak lama. Pertama di rondon waktu cuma 1 jam. Yang kedua ini malam keramat, malam Jumat. Jadi malam ini akan banyak pembantaian. Yahudi berperang melawan Kanyudi. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Jadi khaul itu bagus. Khaul itu istilahnya mengulang tahun, mengingat. Apalagi ini digabungkan dengan menyambut kelahiran baginda Muhammad. Saya baru pulang umroh, baru ada seminggu lah. Ya nggak apa-apa, nggak nanya juga, ngasih informasi maksudnya. Baru ya oleh-oleh ntar di Ruqyah Pak. Kemarin dari Raudhah ketemu sama Rasulullah, menangis ya Pak. Mudah-mudahan ya Allah jamaah yang hadir semua yang belum nasib ke sana sebelum wafat bisa berangkat ke tanah suci, bisa mencium Hajar Aswad, bisa membaca sholawat di depan makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengen ke sana ibu, bapak pengen? Udah daftar? Loh, siapa yang bawa? Tiap diajak umroh, tiap diajak umroh belum nasib. Itu kayak orang
kampung datang ke puskesmas, dari pagi sampai sore diem baik, daftar kagak, ngomong kagak. Datang petugas, Bu ngapain? Ya berobat dong. Udah daftar? Belum, ntar juga kalau udah nasib pasti dipanggil. Itu orang sehat apa orang geblek? Daftar dulu, daftarnya sama Allah. Kalau belum punya duit, bangun kita tengah malam. Para kiai kan sudah ngasih contoh, para habaib udah ngasih contoh, udah ngasih saran. Kalau pengen ke sana, coba bangun tengah malam. Suka bangun tengah malam? Masya Allah. Oh, sholat apa kencing? Habis kencing? Oh enggak, cabok dulu. Allah. Lalu ngapain? Bangun tengah malam, sholat hajat 2 rakaat. Tata caranya tanya sama guru di sini nanti. Kemudian beres sholat hajat, sebelum tidur baca sholawat sebanyak-banyaknya. Kan ada tuh sholawat yang pendek yang lagi viral tuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, sallallahu ala, sallallahu alaihi. Baca itu sholawat sampai kita capek. Udah dibaca, udah banyak. Nah, bagi ibu-ibu yang punya suami, coba sebelum tidur biasakan pandang wajah suamimu. Yang punya laki, janda diam. Yang punya laki, biasakan sebelum bobo pandang wajah, memandang wajah suami penuh cinta, pahalanya sama dengan memandang Ka'bah Baitullah. Allahu Akbar. Makin hitam wajahnya, makin gede pahalanya. Pandang, mama, mah, woi, mah, halo, mama. Kalau dipanggil sama kiai, jawabnya jangan oi. Jawabnya begini, iya aa. Coba, mama. Mah, sebelum bobo pandang wajah, tapi mandangnya penuh cinta. Suami lagi tidur, kata mama, ya Allah, dulu kau sangat tampan sayang. Lalu kenapa malam ini kau seperti rengginang bubuk? Oh tidak apa-apa, aku tetap mencintaimu. Masya Allah. Sebetulnya bahagia itu sederhana Pak. Bahagia itu banyak uang gak jadi jaminan. Lagi viral sekarang di medsos, di Pacebook. DPR RI, suaminya, istrinya bupati. Kurang apa? Cantik, ganteng, kaya, terkenal. Hari ini istrinya gugat cerai kepada suaminya. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Terlepas masalah mereka nggak tahu, yang jelas uang tidak bisa menjamin orang bahagia. Apalagi nggak punya uang Pak. Jabatan tinggi nggak jamin orang bahagia. Makanya kata Pak Haji Roma Irama, lebih baik jalan. Ini buset. Pakai seni Pak, pakai hati. Lebih baik jalan kaki tapi punya harga daripada aduh, penjiwaannya kurang.
daripada bersedang tanpa keimanan. Lebih baik gubuk tua tapi jadi hamba. Benar. Di lirik aslinya Tuhan, tapi itu lebih benar. Daripada digedung tanpa keimanan, hanya dengan keimanan hidup jadi bahagia. Hanya dengan kehormatan diri jadi berharga. Amin. Iman itu mahal, walaupun gak kelihatan tapi mahal. Iman itu ibarat setrum. Ini mic bisa berbunyi karena ada, betul, kipas angin. Mana kipas angin? Lampu ini hurung, lampu ini nyala karena ada. Kalau ada setrum, mic-nya bunyi dong. Kalau ada setrum, lampunya nyala dong. Kalau ada setrum, kipas angin muter, udah dang dong. Kalau ada iman, sholat, panjangin dikit dong. Kalau punya iman, ngaji. Kalau punya iman, jangan jauh-jauh dari kiai. Nah, saya tanya jamaah di sini, butuh sama kiai, cinta sama ulama, sama habaib. Dang dong. Guru-guru kita di sini kan, masya Allah, luar, masya Allah. Kita butuh ilmunya para ulama, para kiai. Tengah malam orang kesurupan, siapa yang dipanggil? Kiai. Tengah malam ada orang ngelahirin gak keluar-keluar, siapa dipanggil? Kiai. Bidan. Bagi-bagi tugas, Pak. Setiap orang punya bagian masing. Lah itu. Saya bagiannya di dakwah. Saya nggak bisa urusan politik, nggak paham, Pak. Kalau urusan pembangunan, ayo, insya Allah saya punya program untuk membangun banyak ini rumah tangga. Khusus yang paham. Bapak Ibu hadirin, jadi khaul itu sesuatu yang bagus agar anak keturunannya tidak melupakan jasa orang tua, baik yang melahirkan ataupun orang tua yang memberikan ilmu, yaitu guru. Kita bisa mengenal Allah, mengenal sholat, puasa, segala macam itu kan karena guru, karena orang tua, sehingga nanti akan melahirkan keturunan yang lebih baik. Anak-anak yang soleh dan solehah adalah intan permata yang lebih berharga daripada dunia dan isinya. Kita punya anak 3, semua bisa baca Quran, seneng gak? Punya anak 3, semua rajin ke masjid, rajin sholat, seneng gak? Allahu Akbar. Bu, melahirkan itu sakit katanya. Saya belum pernah. Melahirkan itu sakit, benar apa benar? Tapi dibentak sama anak lebih sakit. Betul? Artinya jangan biarkan generasi kita berani melawan kepada orang tua. Tanamkan dasar pendidikan agama. Kalau sudah agama yang ditanamkan, terserah anak kita mau jadi hansip silahkan, mau jadi security silahkan, itu pekerjaan mulia. Untuk para gadis yang masih perawan, sayangku, cintaku, cari calon suami seorang security. Perumahan aja dia jaga, apalagi kamu.
Atau cari calon suami seorang santri walaupun budug. Tahu apa sih bahasa itu? Korengan. Tapi berkah. Kamu jangan lihat hasil, biasakan melihat proses. Semua orang itu butuh proses. Di Indonesia kan banyak penceramah-penceramah kondang, betul Pak? Saya punya guru Allah yarham Kiai Haji Zainuddin MZ, dai sejuta umat. Apa beliau ujug-ujug dai sejuta umat? Tidak. Rhoma Irama apa ujug-ujug jadi raja dangdut? Tidak. Tuan Guru Abdul Somad LCMA ujug-ujug viral terkenal kemana-mana? Tidak. Roma Muda ujug-ujug terkenal? Tidak guys. Semua butuh proses. Korengan dulu 2 tahun. Setiap mau mandi nangis. Tanya. Tiap mau mandi Pak, buka celana dalam, Allah rapat. Aku menjerit padamu korengan. Saking sakitnya Pak, tiap mau mandi jerit-jerit, Allahu Akbar. Makanya saya trauma kalau lihat celana dalam tuh. Terakhir kalau nggak salah nih, waktu di Sukabumi mondok, terakhir pakai celana dalam tuh 2001 kalau nggak salah. Terakhir, sampai hari ini nggak pernah. Asli Pak, enakan begini, adem. Makanya kan Kiai mah suka jadi fitnah. Katanya Kiai mah suka banyak anak. Bener. Lagi mana nggak banyak anak, mau tinggal begini, berkah, nggak apa-apa. Jadi jangan lihat hasil, lihatnya proses. Kamu yang punya suami ke santri, sabar dulu. Awalnya begitu, saya nggak ujug-ujug ke beli Pajero, Porturer, enggak. Dakwah itu Masya Allah. Tahun 2000-an saya ceramah pakai legenda 2 Pak Motoy, yang lampunya mati sebelah. Nyampe ke lokasi acara, itu tukang parkir, Allahu Akbar. Mang katanya, itu motor jangan taruh di situ, parkir buat kiai. Nggak aing kiai. Dia nggak percaya. Giliran datang bawa Honda Jazz. Ternyata begitulah dunia. Makanya kita doakan para guru biar kaya harta, kaya hati. Harta itu penting. Penting. Kita berjuang di jalan Allah butuh harta. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 23 tahun berjuang mengobarkan satu kalimat la ilaha Muhammadur. 10 tahun di kota Mekah, 13 tahun di Madinah, 23 tahun beliau sukses. Ya kan ditulisnya sukses. Hanya santri yang bisa sukses. Apa itu sukses? Isuk-isuk HS. Kenapa kok bisa berhasil dalam waktu secepat itu? Kita buka sejarah. Dalam kitab Sirah Nabawiyah maupun dalam kitab Hikayatul Anbiya, Nabi Muhammad berjuang tidak sendiri. Nabi Muhammad didukung dengan para sahabat-sahabat yang luar biasa. Terutama seorang wanita mulia, wanita hebat, Khadijah Al-Kubro. Dia punya harta setengah kota Mekah milik Siti Khadijah. Kaya apa tidak? Kaya, cantik, janda. Bayangin Pak. Kaya, ya kan waktu nikah baginda Rasul usia 25, Siti Khadijah 40, bedanya 15. Tapi walaupun usianya 40 tahun nih Bu, walaupun Siti Khadijah usianya 40, tapi kecantikannya mengalahkan wanita umur 17 tahun.
Ada nggak di sini model begitu? Di kita mah 30 tahun aja rungkan. Beda. Itu Siti Khadijah tercantik, terkaya sekota Mekah. Setengah kota Mekah milik Siti Khadijah. Tapi di akhir hayat beliau tidak satupun perhiasan mahal menempel di jarinya. Tidak selembar pun kain sutra menempel di kulit mulianya. Habis dipakai berjuang oleh Sayyiduna Muhammad. Berarti harta dibutuhkan untuk perjuangan. Betul apa betul? Begitu. Bahkan Masya Allah, ada kisah romantis ini antara Nabi Muhammad dengan Siti. Nabi Muhammad itu kalau setiap pulang dakwah, nyampe pulang ke rumah, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Satu kali pintu gak dibuka, dua kali kagak dibuka, tiga kali masih kagak dibuka. Nabi ngampar sorban tidur di depan pintu. Sama laki kita gitu, begitu gak? Itu bedanya kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Yang kedua, Nabi kalau masuk ke rumah, ini Siti Khadijah. Siti tahu Rasul datang, Siti Khadijah lagi gendong bayi Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, lagi nenen, lagi ditetain, lagi disusuin. Rasul datang, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ditaruh itu bayi di atas kasur, menyambut kedatangan Nabi Agung Muhammad. Kemudian kata Siti Khadijah, ya Rasulullah, aku mohon kepadamu untuk hari ini kau jangan tidur di atas kasur, aku mohon kau tidur di atas pahaku. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Romantis. Nabi tidur di paha Siti Khadijah. Siti Khadijah memandang wajah tampan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menangis Siti Khadijah. Dia tahu bagaimana perjuangan suaminya ketika dakwah ke Taif. Nabi berangkat ke Taif berdakwah untuk mengislamkan orang-orang Taif, disertai ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Begitu sampai ke Taif, bukan sambutan hangat yang beliau terima, bukan sambutan solawat yang beliau terima, bukan letusan mercon yang beliau dengar, bukan pengalungan bunga seperti tadi yang beliau terima, lemparan batu, kotoran unta, cacian, hinaan yang beliau terima. Bahkan giginya Rasulullah sampai mengeluarkan darah. Jibril turun, gak sanggup melihat kekasihnya diperlakukan seperti itu. Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, mintakan azab kepada Allah, berdoa kepada Allah, akan aku hancurkan penduduk Taif, akan aku binasa. Saking kesal itu Jibril, akan aku binasakan penduduk Taif. Nabi tersenyum mengangkatkan kedua tangan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, jangan kau turunkan azab ya Rabb. Berikan hidayah kepada mereka. Mereka enggak tahu aku nabinya. Aku berharap kalaupun bapaknya tidak beriman, mudah-mudahan anak cucunya beriman. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Itu akhlak agung Nabi kita Muhammad. Makanya dari 124.000 nabi dan rasul, itu jumlah keseluruhan, Pak. Kalau nggak percaya, hitung sendiri. 124.000 nabi dan banyak apa sedikit? Banyak. Diurut menjadi 25, diurut lagi menjadi 5 ulul azmi, dan ditarik satu penghulu, maka jatuhlah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi Nuh tidak sabar? Apakah Nabi Lut, Nabi Ayub, mereka semua sabar? Nabi Ayub itu kan diberi ujian oleh Allah, badannya korengan semua, kista, belatung di badan. Tiap beliau mau sholat, itu belatung diambil atu-atu, taruh di pisin, selesai sholat dimasukin lagi. Saking sabarnya Nabi Ayub. Tapi sabarnya Nabi Ayub gak sampai kepada sabarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bangga kita punya Nabi yang luar. Kenapa kalau hari ini ada orang melakukan maksiat, judi, zina, lacur, korupsi, anak durhaka kepada orang tua, murid durhaka kepada guru,
Allah tidak langsung kasih ajab. Allah tangguhkan dia ajab. Kenapa? Ada doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita hidup di zaman nabi-nabi terdahulu, zaman Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, Nabi Ismail, dan nabi-nabi yang lainnya, hari itu dia bikin dosa, hari itu Allah turunkan siksa. Nabi Lut kan penduduknya menyimpang, homoseksual. Laki-laki senang laki-laki, perempuan senang. Kalau laki-laki senang laki-laki masih masuk akal. Atu punya pedang, atu punya lobang, masih masuk akal. Giliran perempuan suka perempuan, itu mau adu martabak bagaimana itu? Wallahu a'lam, na'udzubillahi min. Mereka menyimpang, perisek. Termasuk istrinya Nabi Lut alaihi salam menyimpang jadi lesbi. Allah turunkan siksa, semua penduduknya jadi batu. Nah, tapi beda dengan umatnya Nabi Agung Muhammad SAW. Banyak kita saksian orang maksiat hari ini, banyak. Dengan adanya media, tiap saya buka Pacebook pagi-pagi, Pak, ada anak yang berani mukul bapaknya, yang berani mukul emaknya, ada murid yang berani membentak gurunya. Ini kalau hidup di zaman Nabi terdahulu, hari itu juga langsung Allah turunkan siksa. Tapi tidak.